Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilhisa Mira Agung dengan NIM 2411201031. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang metabolisme fermentasi mikrobia dan jalur produksi metabolit. Nah, pada diagram yang ditunjukkan ini, diagram fermentasi ini menunjukkan peta jalur metabolisme glukosa dalam mikrobia campuran. Semua fermentasi dimulai dari glikolisis, yakni proses pemecahan glukosa menjadi pirufat. Pirufat berperan sebagai titik pusat metabolisme. Dari pirufat inilah jalur fermentatif mulai bercabang. Mikrobia yang berbeda bisa memilih jalur yang berbeda pula, sehingga mereka dapat menghasilkan etanol, laktat, asetat, butirat, propionat, suksinat, dan 1,3 propanediol. Pada area berwarna, yaitu area 1-6, pada diagram ini menunjukkan kelompok jalur metabolik yang berbeda. Keadaan ini memberikan gambaran tentang tingginya fleksibilitas metabolisme mikrobia karena banyak mikrobia hidup bersama dengan kebutuhan redoks dan enzim yang berbeda. Produk yang dihasilkan menjadi sangat kompleks. Selanjutnya, jalur metabolisme. Pada diagram yang ditunjukkan tadi, menggambarkan fermentasi melalui jalur EMP. Nah, kenapa menunjukkan jalur EMP? Karena alur reaksinya dimulai dari glukosa menuju gliseraldehid 3 fosfat, kemudian fosfoenol pirufat hingga mencapai pirufat sebagai titik percabangan utama yang merupakan ciri khas dari jalur EMP. Sebagian besar mikrobia memfermentasi glukosa melalui jalur EMP karena menghasilkan energi yang lebih tinggi, yaitu 2 ATP. Namun, beberapa mikroba menggunakan jalur ED karena lebih sederhana. Pada komunitas mikrobia campuran, kedua jalur bisa muncul bersamaan tergantung kepada spesies, enzim yang tersedia, dan kondisi lingkungan. Kemudian pergantian substrat fermentasi. Apabila substrat yang tersedia berubah di tengah proses fermentasi, mikrobia akan menyesuaikan aliran metaboliknya melalui mekanisme regulasi enzimatis dan genetik. Mikrobia memiliki kemampuan regulasi genetik dan enzimatis yang sangat fleksibel. Jika glukosa habis dan hanya tersisa substrat lain seperti laktat, gliserol, atau asam organik, mikrobia akan mengaktifkan enzim-enzim yang mampu mengolah substrat tersebut. Pergantian substrat ini dapat mengubah arah fermentasi sehingga produk akhir yang dihasilkan juga berubah. Misalnya, fermentasi glukosa cenderung menghasilkan etanol atau laktat, tetapi fermentasi gliserol dapat menghasilkan 1,3 propanediol. Hal ini menunjukkan betapa dinamisnya metabolisme mikrobia dalam merespon kondisi lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan masing-masing dari area yang ada pada gambar diagram tadi. Yang pertama adalah area kedua. Nah, pada area 2 ini dijelaskan bahwa jalur fermentasi menuju laktat atau propionat biasanya diaktifkan ketika sel mikrobia menghadapi ketidakseimbangan redoks, khususnya ketika NADH berada dalam jumlah berlebih. Untuk mengatasi hal ini, mikrobia mengalihkan metabolismenya ke jalur yang dapat menggunakan NADH. Salah satunya yaitu pembentukan laktat. Selain itu, pembentukan gliserol dan 1,3 propanediol juga merupakan strategi mikrobia untuk membuang NADH agar keseimbangan redoks tetap terjaga. Pada kondisi glikolisis sangat cepat, mikrobia dapat mengaktifkan jalur bypass metil glioksal
yang memudahkan aliran karbon keluar dari jalur utama. Secara industri fermentasi, jalur ini sangat penting karena produk seperti gliserol dan 1,3 propanediol dapat digunakan dalam produksi kosmetik, pelarut, dan bahan polimer. Area selanjutnya adalah area ketiga. Nah, pada area ini jalur metabolik yang menghasilkan produk fermentasi bersifat netral seperti etanol, asetoin, dan 2,3 butanediol. Produk-produk ini disebut netral karena tidak menyebabkan penurunan pH sebanyak asam organik. Jalur ini biasanya aktif ketika lingkungan tidak terlalu asam, terdapat sedikit oksigen, atau mikrobia sedang membutuhkan cara lain untuk mengoksidasi NADH. Mikroorganisme seperti Enterobacter sering memanfaatkan jalur ini dalam kondisi mikroaerob. Dalam industri, jalur ini memiliki peran besar karena etanol digunakan untuk biofuel, minuman fermentasi, dan industri farmasi. Sedangkan 2,3 butanediol dan asetoin dapat digunakan sebagai bahan kimia industri dan agen flavoring. Selanjutnya, area keempat. Pada area 4 ini, penurunan pH lingkungan dapat mengubah arah metabolisme mikrobia. Ketika pH menjadi terlalu rendah, akibat akumulasi asam, mikrobia beralih dari produksi asam menuju produksi alkohol atau solvent. Pergeseran ini terjadi sebagai mekanisme pertahanan karena produksi alkohol mengurangi stres keasaman. Enzim penting seperti PFL atau pyruvate formaldehydase mulai bekerja mengarahkan piruvate ke asetil CoA yang kemudian dapat berubah menjadi asetat, butirat, atau butanol. Dalam industri fermentasi, jalur ini sangat penting karena menghasilkan butanol dan isopropanol yang digunakan sebagai biofuel generasi lanjut, serta asetat yang merupakan bahan kimia dasar di banyak industri. Selanjutnya adalah area 5. Jalur fermentasi yang menghasilkan propionat, propanol, dan senyawa diol lainnya. Nah, area ini laktat biasanya terbentuk terlebih dahulu ketika NADH tinggi. Lalu beberapa mikrobia dapat mengkonversi laktat tersebut menjadi propionat melalui jalur suksinat propionat. Jalur ini memerlukan tambahan CO2 serta energi atau ATP, sehingga biasanya terjadi pada mikrobia yang hidup di lingkungan anaerob yang stabil. Propionat maupun propanol memiliki nilai industri yang tinggi. Asam propionat digunakan sebagai pengawet makanan dan bersifat antibakteri, sedangkan propanol banyak digunakan sebagai pelarut dan bahan dasar resin. Produk diol juga digunakan dalam industri polimer. Selanjutnya, area yang terakhir yaitu area 6 atau siklus asam dikarboksila. Nah, pada jalur ini menjelaskan versi anaerob dari siklus TCA atau siklus Krebs. Dalam kondisi tanpa oksigen, mikrobia tetap dapat menjalankan sebagian jalur TCA untuk mempertahankan keseimbangan redoks. Salah satu reaksi penting adalah reduksi fumarat menjadi suksinat yang membutuhkan CO2 atau bikarbonat serta NADH sebagai agen reduksi. Jalur ini penting untuk menjaga agar NADH dapat diubah kembali menjadi NAD+, sehingga fermentasi tetap dapat berlangsung. Secara industri fermentasi, produk seperti suksinat memiliki nilai yang cukup tinggi karena dapat digunakan dalam pembuatan bioplastik, farmasi, dan bahan tambahan pangan.
Berdasarkan penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jalur EMP merupakan jalur utama yang umum digunakan. Namun, jalur ED dapat muncul tergantung spesies dan kondisi lingkungan. Ketika substrat berubah, mikrobia segera mengalihkan fluks metabolit menuju jalur alternatif untuk mempertahankan energi dan keseimbangan redoks. Masing-masing area jalur metabolik memiliki manfaat besar bagi industri karena dapat menghasilkan produk bernilai tinggi seperti etanol, butanol, suksinat, propionat, laktat, dan berbagai pelarut organik lainnya. Berikut ini merupakan referensi dari materi saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.